Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita dalam kisah penuh makna ini. Selamat datang di novel romantis Islami dengan judul Cinta dalam Ridhanya. Sebuah perjalanan cinta yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan ridha dalam setiap takdirnya. Mari kita ikuti bersama kisah yang akan membawa kita pada pelajaran berharga tentang cinta sejati yang berlandaskan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Siang itu, di kampus terlihat ada suatu keramaian. Mahasiswa-mahasiswi berbondong-bondong menuju gedung aula untuk mengikuti seminar nasional. Spanduk besar membentang di depan gedung aula, menampilkan tema Generasi Muda dan Tantangan Moral di Era Digital. Aisyah melangkahkan kakinya dan berjalan pelan menuju gedung aula. Aisyah tidak sendiri, ia bersama dua sahabatnya, Nadia dan Salsabila. Di tangannya ada buku catatan kecil, suatu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Ia selalu suka menulis hal-hal penting yang ia dengar dalam suatu seminar atau kajian. Sementara itu, di sisi lain gedung aula, Fikri tengah-tengah sibuk membantu panitia mengatur kursi. Ia mengenakan kemeja putih yang sederhana, dengan lengan digulung rapi. Peluh menetes di dahinya, namun wajahnya tetap terlihat teduh. Tanpa diduga, pandangan mereka bertemu. Hanya sekilas, dari jarak yang cukup jauh. Namun detik itu cukup untuk membuat dada mereka berdebar kencang. Aisyah buru-buru menundukkan pandangannya. Ia pura-pura sibuk membuka buku catatan kecilnya. Sementara Fikri cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ya Allah, bisik Fikri dalam hati, jangan biarkan mataku ini menjerumuskanku. Beberapa menit kemudian, seminar pun dimulai. Gedung aula penuh sesak, namun seketika hening saat pembicara utama naik ke podium. Sesekali, Aisyah mencatatnya dengan tekun. Namun ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya sesekali menyadari kehadiran Fikri di barisan panitia.
Setiap kali Fikri melintas untuk memberikan kertas atau untuk mengatur mikrofon, Aisyah menundukkan kepalanya lebih dalam. Ia khawatir jika pandangan mereka akan bertemu lagi. Namun justru itulah ujiannya. Semakin dihindari, semakin terasa berat ujian itu. Dalam hatinya ia bergumam, mengapa harus sering sekali berpapasan dengannya? Ya Allah, aku takut pada pandangan yang Engkau larang ini. Setelah acara seminar selesai, jamaah pun berdesakan untuk keluar dari gedung aula. Nadia dan Salsabila sibuk mengobrol soal materi seminar tadi. Sementara Aisyah memilih berjalan di belakang mereka. Langkahnya terhenti ketika hampir bertabrakan dengan seseorang di pintu keluar. Fikri, keduanya sama-sama kaget. Sejenak mata mereka bertemu begitu dekat. Waktu seakan berhenti seketika. Jantung mereka berdegup sangat kencang dan udara terasa pekat. Namun Fikri segera menundukkan pandangannya dalam-dalam. Lalu ia menyingkir untuk memberi jalan pada Aisyah. "Silakan," ucapnya pelan dan nyaris berbisik. Aisyah menundukkan kepalanya. Wajahnya terasa memanas. "Terima kasih," jawabnya singkat. Lalu ia segera melangkah pergi. Di setiap langkah, Aisyah merasakan dadanya bergemuruh. Ia tahu, pandangan barusan tadi bukanlah pandangan yang biasa. Ada sesuatu yang bergetar lebih dalam. Fikri sendiri berdiri kaku untuk beberapa saat, berusaha untuk menenangkan hatinya. Tangannya mengepal karena menahan gejolak yang tak bisa ia ungkapkan. Ya Allah, inikah ujian pandangan yang sering dibicarakan para ustadz? Ternyata menundukkan mata lebih berat daripada yang kukira. Jagalah aku ya Rabb, jangan biarkan aku jatuh. Malam itu, keduanya kembali mengadu pada Allah. Aisyah menulis di buku hariannya, "Hari ini aku benar-benar diuji. Betapa sulit menundukkan pandangan ketika hati sudah bergetar. Ya Allah, kuatkan aku untuk tetap menjaga kehormatan ini." Sedangkan Fikri membuka catatan lusuhnya, menorehkan kalimat, "Aku ingin menjaga hatiku. Aku ingin menjaga pandanganku. Jika Engkau izinkan aku untuknya, maka jagalah dia untukku. Jika tidak,
hapuslah jejak pandangan ini dari hatiku. Dan begitulah, doa kembali menjadi pelabuhan terakhir mereka setiap kali ujian pandangan datang menghampiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah setia mendukung dan menemani kami sampai saat ini. Tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa. Karena kalian, kami bisa terus berkarya, berkembang, dan bersemangat untuk melangkah lebih jauh. Dukungan kalian adalah alasan kami ada sampai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.